Baik, anak-anakku, setelah di video pertama tadi Bapak menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis ya. Sekali lagi, najis itu adalah kotoran yang zohir, yang bisa dilihat oleh mata kita. Ya, sebagaimana contoh gambar yang Bapak tayangkan ini, najis ya, adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan. Seorang muslim harus berusaha menjauhkan diri dari najis. Jika najis mengenai diri kita atau benda di sekitar kita, maka kita harus segera mencucinya. Ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 222, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatohirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Rasul pun pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasul mengatakan, at-tahuru minal iman, ya, bahwa sesungguhnya kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Jadi begitu sangat pentingnya kedudukan kesucian diri kita, ya, tempat ibadah kita sangat memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena jika kita beribadah kemudian ada najis, ya, kemudian kita berhadas atau berhadas besar atau berhadas kecil, maka jika semua itu tidak dibersihkan, maka ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan ya. Di sini ada penjelasan perbedaan antara hadas dan najis. Coba kita perbesar nih. Jika hakikat yang dilihat ditinjau dari segi hakikat, hadas itu tidak terlihat wujudnya atau tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Sedangkan najis ya dapat terlihat wujudnya. Kemudian ditinjau dari segi niatnya. Nah, hadas, maka hadas ya, niat dalam membersihkan hadas menjadi syarat sah untuk menghilangkannya. Sedangkan niat dalam membersihkan najis tidak membutuhkan atau tidak dibutuhkan niat untuk menghilangkannya. Kemudian air. Nah, hadas harus dengan atau menggunakan air untuk menghilangkannya. Sedangkan najis tidak harus dengan air untuk menghilangkannya. Contoh, istinja bisa dengan batu, bisa dengan daun kering, bisa dengan ranting pohon dan lain sebagainya. Dilihat dari segi tempat, ya, hadas, ya, cukup mandi janabat jika seseorang berhadas besar. Mandi janabat itu sering kita sebut dengan mandi besar, atau menghilangkannya dengan berwudu, ya, jika dia memiliki hadas kecil. Kemudian najis, ya, harus membersihkan mahal atau tempat yang terkena najis tersebut sampai hilang ain atau zat najisnya, ya, hilang, tidak kelihatan lagi oleh kita. Dilihat dari jenisnya, maka hadas, nih, macam-macam hadas dalam satu waktu bisa dihilangkan sekaligus. Contoh, hadas karena BAK, karena BAB, atau karena kentut. Yang jelas keluar sesuatu dari dua lubang, ya, lubang depan dan lubang belakang, kubul atau dubur. Maka jika keluar sesuatu dari dua lubang tersebut,
orang tersebut sudah berhadas kecil. Maka cara menghilangkannya dengan wudhu. Kemudian najis, macam-macam najis dalam satu waktu harus dibersihkan satu persatu. Jika tadi hadas misalkan kita kentut, kemudian kita BAK, kemudian kita BAB, ya, tidak perlu membersihkan tadi aku kentut. Ini kemudian kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena kentut, wudu lagi untuk menghilangkan hadas kecil karena kencing, kemudian wudu lagi untuk menghilangkan hadas kecil karena BAB. Tidak seperti itu, tapi langsung dilakukan sekaligus berwudu. Nah, jika najis itu ya harus dibersihkan satu persatu. Contoh ketika BAK dan terkena percikannya harus dibersihkan dengan istinja ya dan menyiram bagian yang terkena percikan terlebih dahulu. Nah, lalu alat pengganti. Jika berhadas itu bisa diganti dengan tayamum jika tidak ada air. Nah, sedangkan najis tidak bisa digantikan dengan tayamum. Namun ulama Hanabilah berpendapat bisa dengan tayamum. Nah, itu rincian lebih jelasnya lagi. Lalu sekarang seseorang bisa dikatakan berhadas kecil, itu apa sebabnya? Nah, ini ada bagian-bagiannya, kalian bisa lihat. Sebab berlakunya hadas kecil, ya, atau seseorang yang dikatakan berhadas kecil itu yang seperti apa? Nah, di sini dijelaskan seseorang ya yang dikatakan berhadas kecil itu ya jika keluar sesuatu daripada dua jalan atau dua lubang tadi yang Bapak sebutkan, yakni kubul ya lubang depan dan kemudian atau dubur. Contoh ya keluar dari dua lubang tersebut. Kentut, air kencing atau pipis BAK ya, tahi atau BAB, mazi ya, keputihan, kemudian wadi, semua ini keluar dari dua lubang tadi, kubul dan dubur. Maka jika seseorang mengeluarkan salah satu di antara yang 6 ini, maka orang tersebut sudah berhadas kecil. Maka hadas kecilnya ini harus dibersihkan dengan berwudu. Ya, jika tidak ada air, ya, maka wudunya ini bisa diganti dengan tayamum. Lalu selanjutnya, nih, kenapa seseorang bisa dikatakan berhadas besar? Atau apa sebabnya seseorang bisa dikategorikan sebagai orang yang berhadas besar sehingga hadas besarnya ini tidak bisa dihilangkan dengan wudu, harus dengan mandi junub atau mandi besar. Nah, di sini ada 6 ya orang yang dikategorikan yang termasuk ke dalam kelompok orang yang berhadas besar. Ini sengaja yang lainnya Bapak tutup ini ya karena penjelasannya ini akan dijelaskan nanti di kelas 6. Jadi cukup bagi kalian ini ya yang 3 ini saja, yakni nifas, wiladah, haid. Apa nifas itu? Orang yang dikatakan berhadas besar jika ia nifas. Nifas itu keluar darah dari seorang ibu yang baru melahirkan anaknya. Ya, jadi seorang ibu yang telah melahirkan anaknya maka ia akan mengeluarkan darah ya dari kubulnya itu selama kurang lebih 40 hari. Maka jika seorang ibu tersebut telah selesai ya dari nifasnya ya kurang lebih 40 hari, maka ia harus mandi besar. Tidak bisa dihilangkan dengan berwudu karena ia nifas. Ya, ia atau ibu tersebut berhadas besar. Hadas besar itu harus dihilangkan dengan mandi junub atau mandi besar. Kemudian wiladah, melahirkan. Ini sama seperti yang di atas tadi sebetulnya dengan nifas. Jika seorang ibu melahirkan, maka ia tentu otomatis akan nifas, mengeluarkan darah ya dari lubang depannya. Oleh sebab itu maka seorang ibu tersebut telah berhadas besar. Nah, kemudian ini bagi perempuan. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang haid nih atau istilahnya datang bulan. Ya.
haid, keluar darah dari kemaluan, ya, berarti bagi perempuan tersebut berhadas besar. Biasanya dalam 1 bulan itu 7 hari. Jika sudah selesai ya haidnya, maka ia wajib hukumnya mandi besar untuk menghilangkan hadas besarnya. Nah, bagi laki-laki, bukan hanya perempuan, laki-laki pun jika ia bermimpi, ya, bermimpi ketika tidur, kemudian kalian bermimpi, ini bagi laki-laki, kemudian keluar sesuatu dari kemaluannya, ya, maka ia sudah berhadas besar, dan untuk menghilangkan hadas besarnya harus dengan mandi besar. Nah, anak-anakku, itulah perincian atau penjelasan yang selanjutnya dari video yang pertama. Mudah-mudahan kalian paham, ya, kalian mengerti, dan kalian bisa dipelajari kembali. Buka video yang pertama dan yang kedua ini mengenai pengertian dan bagian hadas dan najis. Tetap semangat, kita bertemu lagi minggu depan, ya. Jangan malas untuk belajar, walaupun kalian belajar di rumah, tetapi semangat harus tetap ada dalam diri kalian, ya. Mudah-mudahan kalian dan keluarga diberikan kesehatan. Salam dari Bapak untuk kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.